Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kingdom yang paling sederhana dalam makhluk hidup. Kingdom yang paling apa istilahnya? Paling awal yang ada di bumi, yang bisa disebut sebagai makhluk hidup, yaitu adalah kingdom Monera. Nah, di sistem klasifikasi 5 kingdom itu merupakan sistem klasifikasi di mana makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom kan. Ada kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, kingdom fungi, plantae, dan animalia. Nah, tetapi kemudian 1970-an kalau tidak salah, itu ada kemudian yang mengusulkan bahwa sebenarnya yang paling tepat adalah sistem klasifikasi 6 kingdom. Di mana di dalam sistem klasifikasi 6 kingdom itu, kingdom Monera itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang disebut sebagai Archaebacteria dan ada yang disebut sebagai Eubacteria. Nah, kedua bakteri ini sebetulnya memiliki kesamaan. Kesamaan utamanya adalah mereka berdua, kelompok 2 ini sama-sama merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Nah, tetapi tentu keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat jauh, mulai dari struktur tubuhnya, kemudian tempat hidupnya, dan cara mereka mencari makan itu sudah sangat berbeda. Bahkan proses-proses fisiologis yang terjadi dalam tubuhnya otomatis juga berbeda. Itulah yang menyebabkan kemudian diusulkan bakteri ini digolongkan menjadi 2 kelompok, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Makanya kalau kalian lihat buku yang sekarang itu kebanyakan ditulisnya bukan bab kingdom Monera, tapi adalah bab tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Tulisannya Eu tapi bacanya harusnya Eubacteria. Bagaimana perbedaan dari kedua kelompok itu, Eubacteria dan Archaebacteria? Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana persamaannya dulu. Ini terlalu kencang suaranya. Ciri-ciri umum bakteri. Jadi karena namanya ciri umum, jadi 2 kelompok ini memiliki ciri yang sama. Utamanya cirinya adalah 2 itu. Dia sama-sama uniseluler dan sama-sama prokariotik. Uniseluler artinya dia tidak merupakan organisme yang kompleks, jadi hanya terdiri dari 1 sel saja. Jadi kalau kumpul misalnya ada 10 sel bakteri, maka itu berarti ada 10 individu bakteri, karena setiap bakteri tersusun dari 1 sel atau bersel tunggal uniseluler. Nah, persamaan atau ciri umum yang kedua yaitu adalah prokariotik, yang artinya dia tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki inti yang sejati. Nah, itu berasal dari bahasa Yunani, berada dari bahasa Latin maksud saya. Pro dan karyon. Pro itu artinya adalah sebelum, karyon artinya adalah inti. Jadi belum memiliki inti yang sejati. Tuh, ciri 2 itu yang merupakan kesamaan dari Archaebacteria dan Eubacteria. Dan tentunya karena bakteri, maka ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 μm. Hidupnya ada yang soliter atau sendiri-sendiri, ada juga yang berkoloni. Ada juga yang bersimbiosis atau bersifat parasit dan saprofit. Umumnya tidak berkloroplas. Nah, tetapi ada kelompok bakteri tersendiri yang namanya adalah alga hijau biru atau cyanobacteria yang dia memiliki kloroplas sehingga dia bisa melakukan fotosintesis.
Perkembangbiakannya bisa secara vegetatif maupun bisa generatif. Jadi yang vegetatif itu adalah yang tidak melalui apa tanpa melibatkan dua bakteri yang berbeda jenis. Sedangkan yang generatif itu adalah yang ya istilahnya kalau pada organisme tingkat tinggi merupakan perkawinan kayak gitu. Jadi melibatkan perkawinan. Kemudian hidupnya kosmopolit. Nah, jadi bakteri ini adalah merupakan makhluk hidup yang bisa ditemukan di manapun. Di laut yang memiliki kadar garamnya sangat tinggi. Kemudian di kawah gunung berapi yang memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi. Kemudian sampai di tubuh kita itu di telinga, di mulut, dimanapun itu pasti ada bakterinya. Bahkan di usus besar itu juga ada bakteri yang hidup di sana. Itu ciri-cirinya. Jadi dua itu intinya yaitu adalah uniselular dan prokaryotik. Itu yang perlu diketahui bahwa semua bakteri pasti dia uniselular dan prokaryotik. Morfologi dan strukturnya bagaimana? Nah ini. Ternyata ada berbagai macam bentuk bakteri. Yang pertama adalah bakteri yang dia berbentuk bulat atau dinamakan dengan bentuk kokus. Nah, bentuk kokus itu sendiri nanti ada berbagai macam istilahnya berbagai macam bentuk berdasarkan jumlah koloninya. Ada yang disebut sebagai kokus sendiri atau soliter, kemudian ada yang disebut sebagai diplococcus, yaitu dia kokus tapi kemudian dua-dua kayak gitu berjejer-jejer. Ada yang encapsulated diplococci atau dia diplococcus dan kemudian memiliki kayak kapsul gitu. Jadi ada selubungnya kayak gini. Dan ada yang disebut sebagai Staphylococcus. Nah, kalau Staphylococcus itu dia bergerombol seperti buah anggur kayak gitu. Kemudian ada yang berderet, memanjang, namanya adalah Streptococcus. Dan ada yang 4-4. Kalau tadi bukan 4 ya, 8. Kalau ini kan 22. Nah, ini 8-8 sehingga membentuk kubus yang disebut sebagai bentukan sarkina. Ada yang 4-4 kelompoknya disebut sebagai kelompok tetrat, jumlahnya 4. Kemudian ada bentukan seperti batang atau yang disebut sebagai basil. Nah, ternyata basil juga ada yang dia masih memiliki bentukan seperti kokus, disebut sebagai Cocobacillus. Nah, sedangkan basil yang asli kayak gini, bentuknya seperti batang. Dan ada yang bentuknya dua-dua yang disebut sebagai diplobasil. Ada yang berderet-deret seperti ini sehingga namanya adalah palisade atau pagar. Kemudian ada streptobasil yang mana kelompok bakteri batang ini dia berkoloni memanjang. Jadi mirip seperti streptococcus, hanya bentuknya yang berbeda, streptobasil. Nah, ini kalau yang ini adalah budding atau pertunasan dari bakteri. Dan ada juga bentukannya lain. Nah, seperti bentukan koma, vibrio, kemudian spiral, filamen atau seperti benang dan lain-lain. Tapi yang utamanya adalah seperti ini. Sebenarnya ada 3 sih utamanya. Ada kokus yang bulat, kemudian ada bacillus yang batang, dan ada spiral ini. Nah, spiral ini nanti ada 3 kelompok juga. Ada yang bentuknya koma, ada yang bentuknya vibrio, kayak gitu. Oh, tadi belum selesai kayaknya. Nah, ini struktur tubuh bakteri itu ada seperti itu. Jadi kebanyakan biasanya bakteri itu memiliki flagel atau bulu cambuk
yang biasanya digunakan untuk pergerakan. Kemudian struktur selnya itu yang paling luar itu ada yang dinamakan dengan apa ini yang merah? Biasanya disebut sebagai kapsul yang paling luar itu. Nah, baru di dalamnya kapsul itu ada dinding sel. Nah, struktur dinding sel inilah yang membedakan antara Archaebacteria dengan Eubacteria. Sedangkan yang bagian dalamnya dari dinding sel itu kemudian sama seperti sel-sel yang lainnya, di mana di situ terdapat membran plasma atau membran sel yang tentunya ukurannya jauh lebih tipis dibandingkan kedua lapisan yang sebelumnya, yaitu adalah kapsul dan sel wall atau dinding sel. Nah, di dalam dari membran plasma itu juga ada sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu tidak terdapat banyak organel seperti pada sel hewan maupun sel tumbuhan, tapi hanya ada berbagai macam organel yang penting saja bagi bakteri. Di antaranya adalah ribosom, tempat terjadinya pembentukan protein atau sintesis protein, dan ada yang disebut sebagai mesosom. Nah, mesosom ini sebetulnya adalah lekukan dari membran plasma yang membentuk organel bermembran seperti ini, yang fungsinya mesosom itu pada bakteri adalah sebagai pengganti dari mitokondria, karena kan kalau pada prokariotik tidak memiliki banyak organel ya seperti mitokondria. Jadi fungsi dari mesosom itu adalah untuk menghasilkan ATP untuk sebagai bahan energi. Jadi sama seperti mitokondria. Nah, kemudian di bagian dalam itu ada bagian yang paling penting dari keseluruhan struktur tubuh bakteri, yaitu ada yang dinamakan dengan materi genetik di sini. Nah, materi genetik dari bakteri itu dia tidak sama dengan virus. Kalau virus hanya bisa punya salah satunya. Kalau nggak DNA ya RNA. Nah, kalau kalau bakteri ini dia memiliki keduanya. Dalam bentuk normalnya tidak digunakan untuk apa-apa. Dia memiliki DNA. Nah, tapi kalau mau membentuk protein, yang mana protein dibuat di sini, maka perlu dibuatlah cetakan dulu dari yang namanya mRNA, kayak gitu. Jadi bisa punya dua-duanya kalau pada bakteri, beda dengan virus. Kalau virus hanya bisa punya salah satu, kalau nggak DNA ya RNA. Oke. 10. Enggak bisa di plus. Macet. Wah. Macet ini. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa Kingdom Monera itu ada pembagian menjadi dua kelompok besar, yaitu disebut sebagai Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria itu berasal dari bahasa Latin juga, yaitu adalah archaio yang artinya adalah kuno. Jadi bisa kita sebut bahwa Archaebacteria itu adalah bakteri kuno. Sedangkan Eubacteria, eu itu sendiri artinya adalah sejati. Sehingga Eubacteria adalah bakteri sejati, sedangkan Archaebacteria adalah bakteri kuno. Karena memang sebetulnya keberadaan dari kedua bakteri ini tidak bebarengan munculnya. Jadi lebih dulu Archaebacteria. Kemudian dari Archaebacteria itu ada berbagai macam populasi yang kemudian berkembang menjadi Eubacteria yang lebih modern dibandingkan Archaebacteria. Nah, perbedaannya itu ada berbagai macam. Yang pertama, perbedaannya adalah di dinding sel. Karena di nukleusnya dia sama-sama bersifat prokariot atau belum memiliki membran inti. Yang perbedaan yang pertama adalah di dinding sel. Di mana kalau pada Archaebacteria itu tidak memiliki lapisan senyawa yang dinamakan dengan peptidoglikan. Nah, sedangkan pada
eubacteria itu memiliki kandungan peptidoglikan. Nah, kemudian membran lipidnya yang membedakan. Dimana kalau pada Archaebacteria itu beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria tidak bercabang. Kemudian pada RNA polimerase atau istilahnya apa ya, pembuat RNA. Itu kalau pada Archaebacteria memiliki beberapa jenis, sedangkan Eubacteria disimpelkan sehingga hanya menjadi satu jenis saja. Kemudian ini sebetulnya agak susah untuk menjelaskan intron ini. Jadi intron itu adalah bagian dari materi genetik yang tidak diterjemahkan menjadi protein. Nah, itu kalau pada Archaebacteria dia memiliki intron, sedangkan kalau pada Eubacteria tidak. Karena memang sebetulnya intron ini bisa dianggap sebagai hanya pengganggu saja di dalam proses sintesis protein. Jadi agar lebih efisien proses sintesis protein itu terjadi, maka pada Eubacteria ini bagian intron ini sudah tidak ada lagi. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah respon terhadap antibiotik, streptomycin dan chloramphenicol. Kalau pada Archaebacteria itu tidak mengalami hambatan. Sedangkan kalau pada Eubacteria itu terjadi hambatan ketika diberikan antibiotik. Antibiotik itu kayak misalnya obat seperti amoxicillin itu loh. Jadi ketika ada infeksi maka biasanya dokter kan ngasih antibiotik itu. Nah, fungsi dari antibiotik itu sendiri adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari berbagai macam patogen. Nah, patogen itu adalah organisme pembawa penyakit, misalnya adalah bakteri itu. Jadi dengan pemberian antibiotik seharusnya bisa membunuh berbagai macam bakteri. Tapi untuk streptomycin dan chloramphenicol itu tidak bisa menghambat pertumbuhan dari Archaebacteria. Sedangkan Eubacteria pertumbuhannya terhambat dengan pemberian 2 antibiotik ini. Itu perbedaannya. Jadi sebetulnya Archaebacteria itu lebih tahan terhadap kondisi lingkungan dibandingkan Eubacteria. Nah, oleh karena itu penggolongan dari Archaebacteria sendiri itu digolongkan berdasarkan tempat hidup dan cara dia untuk mendapatkan makanan. Sehingga ada kemudian Archaebacteria, yaitu yang pertama adalah metanogen, ada yang halofil, yang metanogen tadi adalah yang artinya dia hidup di tempat yang memiliki kandungan metana yang tinggi. Kemudian yang halofil itu adalah bakteri Archaebacteria yang hidup di tempat yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Kemudian ada bakteri termoacidofil. Itu adalah Archaebacteria yang hidup di keasaman dan juga suhu yang tinggi. Kayak gitu. Ini sepertinya error ini. Sudah untuk materi selanjutnya mungkin saya sampaikan secara teks saja. Tahu kalau nanti masih memungkinkan nih coba saya benarkan dulu. Nanti saya sampaikan ulang. Oke. Cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.